Kita kembali di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Nah, sekarang saya akan memanfaatkan waktu untuk membahas treatment apa saja yang sudah tersedia atau yang bisa dilakukan kalau terkena vitiligo. Jadi supaya punya gambaran, karena treatmentnya vitiligo itu nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi ada beberapa macam treatment. Mulai yang sederhana sekali ya, sampai advance. Jadi itu bisa digunakan untuk membantu atau mengatasi vitiligo tersebut. Apa ya dok? Yang pertama yang paling sederhana itu apa dok? Iya, jadi terapi yang pertama ya, langkah awal itu adalah terapi topikal, terapi oles ya. Jadi, salep gitu ya? Salep, betul, dalam bentuk krim atau salep ya. Kalau dia masih memang kecil ya, atau memang sangat minimal, hanya sedikit tempatnya, itu kita usahakan dengan salep dulu. Untuk mencegah memang pada yang kasus yang kecil dia bisa repigmentasi lagi ya, kembali repigmentasi gitu. Itu dioleskan yang terkena vitiligonya atau ke misalkan nih, terjadinya di tangan ya, berarti dikasih semua tangannya? Di daerah yang vitiligo aja. Bukan gitu. Yang supaya pencegahan tuh enggak ya dok ya? Bukan, jadi memang di daerah yang vitiligo aja, dan berharap memang dia lesinya itu tidak akan melebar. Gitu. Oke, jadi yang paling sederhana itu bentuknya krim atau salep ya, itu dioleskan di bagian yang hanya terjadi masalah vitiligo tersebut nih. Jadi nggak ada tuh caranya, wah aku pengen nih tak olesin aja ke tangan aku semua, jadi biar nanti untuk mencegah supaya nggak dihinggapi vitiligo itu enggak ya dok ya? Iya, nanti malah menimbulkan penyakit yang lain takut ya. Malah sensitif lagi kulitnya ya. Iya, betul. Oke, yang pertama krim atau salep, yang selanjutnya apa dok? Selanjutnya biasanya fototerapi ya, kita namanya fototerapi atau fotosinar. Nah, fototerapi ini biasanya memang ada beberapa jenis ya, ada yang PUVA dengan UVA, ada yang dengan laser, excimer namanya, atau yang sekarang ada guideline di kita adalah narrowband UVB ya. Jadi itu suatu alat untuk terapi sinar yang terapi sinar dengan narrowband UVB ini yang banyak direkomendasikan dengan terapi kombinasi topikal tadi gitu. Jadi biasanya memang sekarang itu terapi yang lebih baik adalah terapi campuran ya gitu. Kombinasi. Dikasih salep mungkin iya, dan fototerapi juga. Gitu. Kalau fototerapi ini dok sama yang salep itu biasanya digunakan untuk yang keadaan seperti apa, Dokter Agatha? Kalau yang kombinasi ini mungkin bisa dilakukan mulai dari yang kecil juga sudah boleh ya Mas ya. Apalagi yang narrowband UVB yang sekarang jadi gold standard itu juga memang relatif lebih aman ya, dan tidak kan mungkin kita serem ya, fotosinar terapi nih UVB gitu, enggak ya, karena kan juga itu panjang gelombangnya sudah diatur untuk membantu repigmentasi. Justru memang hasilnya kombinasi ini, apalagi mungkin dia lesinya masih kecil, akan lebih bagus gitu, akan lebih terjadi repigmentasi yang lebih cepat gitu. Kalau hanya terapi tunggal. Kalau pas terapinya cuma satu ya, itu memang ya bisa mengatasi, cuman kan intinya lebih enak kalau pas dipakai dengan terapi kombinasi. Betul. Selain fotosinar, itu apalagi dokter? Ada juga kalau misalnya dia udah agak meluas atau tempatnya agak lumayan banyak, lebar mungkin, gitu. Beberapa dokter menyarankan juga dengan terapi kombinasi oral ya, obat minum ya, gitu juga bisa. Dan yang terakhir itu adalah inovasi juga yang akhir-akhir ini terbaru adalah cangkok kulit, jadi atau skin punch graft ya. Jadi kita ambil kulit yang daerah masih normal gitu ya, kita cangkok di daerah yang vitiligo, kita tanamkan di daerah vitiligo. Tujuannya tadi untuk membantu merangsang proses melanogenesis tadi gitu. Cuma memang ini terapi yang mungkin kita pikirkan kalau memang terakhir terapi banget ya gitu, yang udah yang ini udah mentok gitu, mungkin bisa dipikirkan terapi punch graft tadi. Jadi kalau udah mentok terakhir banget ya seperti itu, ini memang jalan yang bisa untuk dilakukan. Tapi kan kalau mengingat ya, vitiligo ini bisa terjadi di usia berapa saja, ada muncul kekhawatiran. Wah, sekarang saya umurnya 28 nih misalkan. Keluarga saya ada riwayat vitiligo nih gitu, tapi saya belum kena gitu ya. Ya jangan sampai kena gitu. Pencegahannya seperti apa dokter? Bisa nggak misalkan nih, oke, karena keluarganya ada vitiligo, maka saya belilah obat oral vitiligo. Saya minum aja nih obat vitiligo, biar saya kena vitiligo. Itu diperbolehkan atau sebenarnya ada cara pencegahan yang lainnya, Dokter Agatha? Kok sebenarnya ya jangan ya, karena kan belum sakit dan diharapkan tapi kan kadang-kadang tuh orang lebih baik mencegah gitu ya. Orang makan makanan yang berkolesterol aja minum obat kolesterol kok. Minum obat dulu ya. Minum obat dulu gitu. Baru ini kan. Oke, sebenarnya memang ya kalau misalnya diharapkan memang jangan ya, untuk pencegahan spesifik memang sebenarnya nggak ada sih. Cuma memang yang bisa kita lakukan itu adalah mungkin menghindari bahan-bahan senyawa yang tadi ya, yang iritatif, yang korosif
gitu yang memacu bisa timbulnya luka atau apa tadi yang memunculkan vitiligo tadi gitu. Terus juga gunakan tadi ya tetap ya sunscreen ya, karena kan salah satu penyebab munculnya vitiligo tadi pencetusnya adalah karena paparan bahan kimia atau mungkin terbakar sinar matahari terus-terusan, mungkin itu yang bisa kita hindari kalau memangnya kita ada kerentanan genetik ya gitu sih. Oke, jadi memang terkadang kalau kita itu kan punya keturunan vitiligo, kita agak sedikit Was-was apa ya, parno, panik gitu kan ya. Wah, ntar takutnya kalau pas kita diserang vitiligo gimana nih gitu kan ya. Nah, pemirsa di rumah, jadi ini juga ada beberapa penyebab terjadinya vitiligo atau yang bisa micu vitiligo. Kalau Anda punya riwayat keluarga yang kena vitiligo, ternyata stres itu juga bisa untuk membuat ibarat kata tuh istilah flare ya dok ya, atau keluar gitu ya. Itu juga bisa untuk harus dihindari. Karena ternyata kalau orang yang belum kena vitiligo, tapi dia punya bakat vitiligo, itu bisa keluar vitiligonya kalau kita lagi stres. Nah, orang yang sudah kena vitiligo dan sudah keluar vitiligonya, terus dia stres, ya itu akan bisa jadi juga untuk membuat vitiligo ini makin keluar lagi, gitu ya dokter Agatha ya. Nah, dokter, kan beberapa pertanyaan masuk itu rata-rata udah tahunan dokter, udah lama gitu terapinya, ya dokter ya. Ada efek samping nggak sih dokter kalau untuk orang-orang yang wah ini sudah 10 tahun nih terapinya, apakah tetap harus diganti gitu ya treatmentnya atau di-upgrade atau seperti apa dokter? Iya. Betul, itulah memang pentingnya untuk konsultasi dan memang tetap ya, jangan kalau sudah bosen gitu terus mungkin pindah dokter atau mungkin sudah terapi sendiri. Nah, justru karena memang pengobatan itu dipantau ya, dipantau oleh dokter. Jadi misalnya nih dengan krim salep ya awalnya yang paling simpel krim salep kita pakai, terus nih ya pastinya kan kalau krim juga jangka panjang dengan yang sama kan juga pasti ada efek sampingnya. Nah, biasanya memang dokter tetap memberikan yang salep juga, cuma memang mungkin diganti dosisnya, apa diganti mungkin jenis yang lain gitu. Jadi memang tetap diberikan, cuma mungkin tadi diganti dosis atau jenis yang lain gitu. Dan fototerapi juga sama. Memang biasanya kalau fototerapi itu dia durasinya sering ya, pas awal tuh memang seminggu bisa 2-3 kali seminggu itu. Mulai dari dia durasinya sangat singkat sampai dia durasinya panjang. Jadi tergantung dari respon lesi vitiligo tadi gitu. Jadi itulah tadi fungsinya. Jadi memang dosis atau lamanya terapi itu memang dilihat berdasarkan progresivitas dari lesi vitiligo tadi gitu. Jadi jangan sampai Anda punya pikiran, wah aku udah terapi lumayan lama nih, atau bahkan aku udah terapi lama sekali nih, tahunan gitu ya, tapi kok nggak ada perubahan yang berarti. Nah, dipikirkannya adalah kalau Anda nggak terapi justru malah akan lebih parah gitu. Betul. Karena kalau Anda terapi aja itu ini kok aku rutin, ya itu akan bisa untuk setidaknya untuk mengontrol. Jadi mungkin vitiligo akan timbul, masih ada terjadi seperti itu, tapi intinya terkontrol. Jadi nggak liar gitu ya dokter ya timbulnya vitiligo. Nah dokter, area-area yang sering timbulnya vitiligo itu random atau memang ada area-area yang siku tangan nih, ini karena dia terbuka, karena dia lebih rentan terhadap gesekan, biasanya timbulnya di situ. Atau punggung biasanya, karena kan mungkin punggung jarang dijangkau ya, apalagi pas mandi mungkin kurang kebersihannya, di situ rentan timbul vitiligo. Atau itu memang random aja dokter Agatha? Biasanya memang dia bisa ya di mana aja, cuma paling sering memang di daerah akrofasial atau di daerah alat gerak ya, tangan, kaki, dan di wajah gitu ya, paling sering gitu. Tapi bisa di mana saja memang letaknya. Jadi ada benernya memang vitiligo itu biasanya timbul di daerah akrofasial. Ya. Daerah akrofasial itu adalah merupakan daerah yang sering dibuat gerak ya, tangan gitu ya, contohnya kaki ya. Jadi memang daerah-daerah yang sering dibuat gerak itu biasanya akan lebih gampang untuk terkena vitiligo. Kita akan break sebentar. Kita masih ada satu segmen lagi nih untuk penyapaan di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Kita ngobrol seputar vitiligo bersama dengan Dr. Agatha. Beliau perwakilan dari Dina Akupuntur dan juga Beauty Care di Kota Surabaya kebetulan. Kami akan segera kembali.